Niku dikomplain. Kanjeng Nabi, niki Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kula ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Puantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak lapor na Allah. Kacau tenan. Itu Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mergo qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah itu dereng ngenten hukum dirombak kecuali mergo dimune perempuan. Terus wae cara Pak Hasyim Muzadirian ora ana ki goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi, niki Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kula ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah ini nggak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang nggak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah. Memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam menetapkan dihar itu mirip tolak. Gitu. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah. Komplainnya nggak tanggung-tanggung, dia ke kamar sholat sebanyak-banyaknya. Protes hukum ini ya Allah tolong dibatalkan. Ini gue gara-gara kayak perhitungannya ini gue kayak bujone ini gue ganteng sugih. Nah, jadi soal hasil kakean perhitungan ini. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung mbek pengiran watas taki ilap. Terus wa yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu didebat. Nabi betul nanti ditamu lanang debat. Mau itu nanti. Jadi nak ono kiai kalah mbek bojo meneh kiai Kanjeng Nabi on dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qaulal lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas wa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur iku entek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwurin. Wektune badhe telas." Pengawal Umar gak terima, "Engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus kata Sayyidina Umar, "Atadrimanil ajus, kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau. Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunnahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan, jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini
Wah. Ya, tapi kadang-kadang mau coba muratuhu hammalatal hatab fijidial itu yang ini yang orang-orang gagal ini, yang gitu, itu yang apes itu yang cerita-cerita itu. Tapi kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi ibu itu madrasah pertama, sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ibunya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada nih Ulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu, pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya, karena suang lanang bener Gus Yasin tadi. Fasul Masail jelimet-jelimet, anak irungi salib batak radiulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika, puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam. Gimana hukumnya sholat di bulan, terus kiblatnya gimana, apa mengkurep, apa gimana. Wah, anak era sama Quran di Barno, anak ibunya kan ngomel. Bar maghrib didusi dicemplung terus pokoknya nang adus nang diulang ngaji. Akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al-madrasatul ula, yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Jadi mana sikonya? Mau ngerasani bapaknya kok ambek anaknya. Nah itu yang madrasah agak bener katanya yang tapi saya pastikan semua putra kiai yang bisa baca Quran itu tidak ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya ibu. Niki Mbah Jamil sering cerita kula, pokoknya anakku sama mondok Mekah Madinah barokah tak ulang. Mergo anak abahe gampang nyepuro. Wong lanang itu mesti ngono nggih ngoten dilapori anak era sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede mbok dableke gede ra jelas wong lanang itu kan kemungkinane atine gede atau dableke gede. Tapi nek ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamu didusi kon ngaji. Nah, wong lanang ora anak dolanan sowan nang wasi, karo bal-balan wasi. Sejak sore surup mulai klambi dicoplok rusak ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak bisa. Cara cah cilik anut bapak iku goblok kabeh aku yakin. Goblok kabeh. Tapi nggih ngoten salah anut ibuke nggih cerewet kabeh lan iki semua tengah-tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah diasuh orang soleh nyuwun sewu gagal meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah diasuh orang nggak benar jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqquh fid din utamanya yang mengkaji Quran lah, karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab buah, belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak. Karena kita Islam, soal yang pengikut yang lain ya monggo, tapi ini cerita sampai halal gini ya diceritakan Quran, cerita wanita yang nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'atan apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh, bahkan enggak soleh kelas atas Fir'aun. Buatan terima togel, buatan terima dadu, buatan terima narkoba, ini ngaku pangeran. Niki sinten? Fir'aun. Semono niku beda bojo solihah. Solihah standar dunia dan akhirat, buatan solihah standar organisasi. Niki solihah legal formal dunia akhirat Allah sing ngaku ini. Ini kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kesan untuk barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak melibatkan perempuan, itu tidak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Ini kok Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto ini empon perah ya, jenis yang susunya banyak. Karena di Arab itu onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenenge wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan ta ora, Kanjeng Nabi mangan ta ora, dadi yo nggawa bekal, digaono daharan, digaono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah ketika bekal ini enggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya dia ini kepikiran, ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang ditali, diikat. Akhirnya Asma niki beliau punya sabuk ya, sabuk dari kain.
ikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat darahnya Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Dzatin Nitaqan, kadang disebut Dzatin Nitaq, perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di gua sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma, karena nggak dicurigai karena dia perempuan. Soro pikiran orang Arab, orang wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti sinten Nabi Bakar. Jadi tafakuh fiddin, saya mohon punya-ibunya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai ngoten, ngebunya ini sergem mulang, kiai ini biasanya menjagungan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiai ini santai, punya ini sing waras. Jadi ribet ya. Jadi memang wong lanang itu gitu. Kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadu. Terus, walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan. Mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah, itu komplain. Ya Rasulullah, dosanya perempuan apa? Kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalul yusubuna yatatahharu, terus akhirnya jadi turut ya pengiran ono innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi komplain. Kalau nggak masuk itu ya komplain mulai dulu. Jadi segawannya komplain. Makanya Pak Kiai harus siap. Kalau tidak komplain namanya nggak perempuan. Mulai dulu itu Allah saja di